Bab 1041, pertemuan lainnya dengan Ghost Mother. Setelah mengkonfirmasi bahwa Raja Hantu Raksasa tidak terluka, Bai Xiaochun bangkit dan bersiap untuk memberikan salam. Tapi sebelum ada salam meninggalkan mulutnya, dia tiba-tiba menghilang. Adapun Raja Hantu Raksasa, dia merasa sangat bangga tentang betapa lancar semuanya telah berjalan. Dan terutama senang dengan bagaimana dia telah membunuh pemimpin dari Cross Peak Prefecture tanpa ada yang memperhatikan. Xiaochun, ini adalah... Sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Xiaochun muncul tepat di sebelahnya dan menebas dengan tangannya. Raja Hantu Raksasa segera melesat maju dengan ledakan kecepatan, melakukan gerakan mantra dua tangan yang memanggil mulut hitam asap yang melesat ke udara di belakangnya. Bahkan ketika suara gemuruh bergema, Raja Hantu Raksasa berputar di tempat untuk menemukan hantu kecil seukuran anak di belakangnya yang baru saja dipotong menjadi dua bagian. Hantu berkulit hijau itu menjerit kesakitan, dan kemudian dua bagian tubuhnya memudar menjadi nol. Pada titik itu, ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajah Raja Hantu Raksasa. Sialan! Setengah dewa prefektur Cross Peak itu secara diam-diam memukul aku dengan sihir hantu. Petik 2 titik titik. Tidak, kata Bai Xiaochun, ekspresinya muram. Bukan setengah dewa prefektur Cross Peak. Raksasa Raja Roh mengikuti pandangannya ke suatu titik di kejauhan, di mana ekspresinya berkedip. Mendekati dengan cepat adalah badai besar yang terbuat dari hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, badai yang mengamuk dengan kekuatan destruktif liar. Di atas badai hantu adalah kadal tulang besar yang tampaknya memenuhi setengah langit. Itu kejam, dan di atas kepalanya ada lambang yang tampak seperti galeon. Dua bendera terbang di atas galeon tulang, di mana wajah hantu ganas bisa terlihat. Aura mereka dikombinasikan dengan aura galeon dan kadal menciptakan ki hantu yang memenuhi semua langit dan bumi. 7 dewa berdiri di geladak galeon tulang, semuanya tampak dengan mata sedingin es pada Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. Namun, yang menarik perhatian Bai Xiaochun bukanlah para dewa, melainkan orang lain yang berdiri di geladak. Itu adalah wanita muda yang cantik yang tampak seperti entitas paragon di dalam surga dan bumi. Dia memiliki sosok yang menarik, kulit yang putih, dan fitur yang halus. Matanya yang seperti burung phoenix bersinar dengan kecerahan yang luar biasa, membuatnya tampak seperti tipe orang yang menakjubkan yang tidak ada yang berani menyinggung perasaan. Dia mengenakan gaun oranye hiasan pengadilan yang membuatnya terlihat sangat mempesona. Jari-jarinya yang panjang dan ramping serta lengan susu membuatnya sangat memikat bagi siapapun yang bisa melihatnya. Saat kadal tulang melesat di udara, gaun oranyenya berkibar-kibar tertiup angin, terutama lengan baju ungu yang lebar. Gaunnya disulam dengan sesuatu yang tampak seperti kota hitam di bawahnya, menampilkan gerbang besar, yang darinya mengalir deras tak berujung hantu-hantu jahat yang melolong. Ghost Mother, Giant Ghost King berkata dengan terengah-engah. Meskipun dia belum pernah melihat Ghost Mother sejati, dia telah melihat Gong Sun Waner, dan mengingat betapa hantu dan seramnya wanita muda ini, dan aura yang akrab. Hanya perlu waktu sejenak baginya untuk menebak siapa dia. Dia tidak lain adalah Ghost Mother. Mustahil. Bagaimana dia bisa mendeteksi tindakan kita begitu cepat? Apa dia kebetulan berada di area itu? Raja Hantu Raksasa sudah mulai berubah menjadi panik. Bagaimanapun, pertemuannya sebelumnya dengan Gong Sun Waner di Willlands telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Ini bukan kebetulan. Kata Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan cahaya berbahaya saat dia menatap kadal tulang yang masuk. Dia menemukan beberapa waktu yang lalu bahwa kita bersembunyi di sini. Bagaimanapun, dia dan Raja Hantu Raksasa tidak dikenal di Tanah Abadi, dan meskipun mereka sangat berhati-hati. Tidak mengherankan bahwa seseorang dapat melacak mereka jatuh. Jika dia tahu, lalu mengapa bukan para dewa di prefektur setempat yang menunggu kita untuk, Raja Hantu Raksasa itu sangat cerdas, dan perencana yang hebat. Oleh karena itu, bahkan sebelum dia selesai menyuarakan pertanyaannya, dia datang dengan jawabannya, dan itu menyebabkan ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajahnya. Dia tahu lebih banyak tentang alam Heavenspan daripada siapapun di dinasti Kaisar Vile, kata Bai Xiaochun. Wajar baginya untuk menjadi sedikit serakah karena itu. Tidak sulit menebak rencana Ghost Mother.
Dia yakin bisa menangani Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa, dan berharap untuk menangkap dan mengkonsumsinya. Itu menyebabkan hati Bai Xiaochun tenggelam, dan kegelisahan menusuk di belakang pikirannya. Tapi itu adalah pertarungan yang tak terhindarkan, dan dia punya satu keuntungan, dia bisa memilih medan perang. Mata berkedip, dia mundur dengan cepat, bergabung dengan Raja Hantu Raksasa. Keduanya merasakan semangat perang mereka meningkat, dan jelas, keduanya memikirkan hal yang sama. Pertempuran akan menjadi pertarungan terbaik, bukan di wilayah abadi ketiga, tapi di Laut Abadi. Selain itu, mereka akan bertarung dan melarikan diri pada saat yang sama. Itu akan menjadi cara terbaik untuk mencegah bala bantuan datang, dan akan meningkatkan peluang mereka untuk menghindari kekalahan. Bahkan ketika Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa melarikan diri, mata Ghost Mother menyala dengan cahaya terang, dan dia melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, 7 ahli setengah dewa terbang dari dek Galeon Tulang, menjadi berkas cahaya terang yang melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Mereka seperti pedang tajam yang bisa mengiris rintangan ketika mereka langsung menuju Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. Bai Xiaochun, kata Ghost Mother, matanya memancarkan tekad. Meskipun telah mengambil Hou Xiaomei sebagai magang, dan juga telah berurusan dengan Bai Xiaochun, segera setelah dia ditugaskan untuk mengawasi domain abadi ketiga bulan lalu. Dia telah membuat keputusan. Dia adalah satu-satunya orang dari Vile Emperor dinasti yang pernah memasuki Heavenspan Realm, dan kemudian kembali hidup-hidup. Karena itu, dan fakta bahwa dia berada di alam surgawi awal, Kaisar Vile sangat menghargainya. Bahkan, itu sebabnya dia menugaskannya dengan tugas mengawasi perburuan untuk pembudidaya Heavenspan. Meskipun dia baru saja tiba di domain abadi ketiga baru-baru ini, itu karena, untuk bagian yang lebih baik dari setahun, dia telah berada di domain abadi pertama dan kedua. Karena keakrabannya dengan aura pembudidaya Heavenspan, dia telah mengembangkan teknik untuk memburu mereka yang hanya bisa dia pakai. Dan sepanjang waktu, dia telah berusaha menemukan Bai Xiaochun. Pengalamannya di alam Heavenspan, serta kerjasamanya dengan Gravekeeper, memastikan bahwa dia tahu segalanya tentang Bai Xiaochun. Semua itu membawanya pada kesimpulan bahwa Bai Xiaochun adalah langka di antara kelangkaan. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Vile pun tidak mungkin tahu sebanyak mungkin tentang Bai Xiaochun sebagai Ghost Mother. Oleh karena itu, apakah itu rahasia peningkatan roh yang telah diekstraksi dari darah para pembudidaya Heavenspan, atau otoritas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Vile? Dia telah memutuskan untuk memfokuskan sebagian besar upaya pencariannya untuk menemukan Bai Xiaochun. Ketika dia akhirnya mengkonfirmasi keberadaan jenderal itu beberapa hari yang lalu, dia menahan diri untuk tidak memobilisasi kekuatan prefektur yang tiba-tiba dia ambil alih dari Celestial Virupaksa. Sebaliknya, dia menuju ke arahnya dengan bawahan pribadinya sendiri, dengan harapan menangkapnya secara diam-diam. Bagaimana dia bisa menebak itu? Dalam beberapa hari akan membawanya untuk menghubunginya, Bai Xiaochun akan melakukan sesuatu yang begitu berani. Kematian seorang setengah dewa bukan masalah sepele. Sebagai Celestial, Ghost Mother secara teoritis bisa menyapu masalah di bawah permadani, tetapi itu tidak mudah. Tapi kemudian ada masalah pertanian tanaman obat di ibu kota prefektur Clusea. Pencurian dramatis sumber daya itu adalah sesuatu yang mempengaruhi prefektur secara keseluruhan. Karena itu, masalah itu langsung berubah menjadi sakit kepala besar. Yang paling penting dari semua adalah kenyataan bahwa upeti kepada kaisar-kaisar jahat telah dicuri. Tidak ada kejadian seperti itu yang pernah terjadi sebelumnya, dan tidak mungkin Ghost Mother bisa menyembunyikan berita itu. Dia tahu bahwa, pada titik ini, mengkonsumsi Bai Xiaochun bukanlah suatu pilihan. Dia awalnya memiliki inisiatif, tetapi sekarang telah kehilangan itu, dan karena itu memenuhi hatinya dengan kemarahan yang luar biasa. Bab 1042, Pertempuran Sengit dengan Ghost Mother. Banyak pikiran berkecamuk di benak Ghost Mother ketika kadal tulang melesat melintasi langit menuju Bai Xiaochun dan Giant Ghost King. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat energi menakutkan kadal tulang mendistorsi udara di sekitarnya saat bergerak. Di alam Heavenspan,
Kadal tulang perkasa seperti ini dapat menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah hancur dengan berlalunya nyawa. Tapi ini adalah Eternal Immortal Domains, dan karena itu, fluktuasi energi yang kuat tidak banyak berpengaruh pada lanskap sekitarnya, apalagi laut abadi yang bergolak. Dibandingkan dengan kadal besar, Bai Xiaochun dan Giant Ghost King seperti serangga kecil. Ketika energi intens kadal semakin dekat dan dekat, hati Giant Ghost King mulai berdetak kencang ketika dia merasakan basis kultivasinya mulai tumbuh tidak stabil. Kapal macam apa itu? Katanya, kulit kepalanya kesemutan kaget. Pada saat itu, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menyebabkan kilatan cahaya berbentuk bulan muncul dari tasnya. Itu bunga bulannya, yang sama yang muncul selama pertarungannya dengan Daoist Heavenspan. Setelah menghabiskan bagian yang lebih baik dari tahun lalu dalam pemulihan, bunga bulan sebagian besar kembali normal. Lebih jauh, aura rumahnya, dan energi spiritual yang akrab dari langit dan bumi di sini, memastikan bahwa itu meledak dengan kegembiraan. Disutradarai oleh Bai Xiaochun, bunga bulan melesat ke arah Raja Hantu Raksasa dan melilit di sekitarnya, membelanya melawan tekanan dari galeon tulang sampai batas tertentu. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat bunga bulan, matanya melebar, terutama mengingat bahwa itu memancarkan fluktuasi yang setara dengan lingkaran besar alam demigod. Apa-apaan itu? Fudge, lingkaran besar alam demigod. Itu lebih kuat dari aku. Petik 2 titik titik. Peningkatan tambahan dari bunga bulan membantu Raja Hantu Raksasa mempercepat, dan bersama dengan Bai Xiaochun, ia terbang lebih jauh ke laut abadi. Ketika mereka berdua melaju, api hitam tiba-tiba naik di mata kadal tulang yang membuatnya tampak cerdas sampai tingkat tertentu. Pada saat yang sama, Ghost Mother melakukan gerakan mantra, menyebabkan mulut kadal untuk membuka dan memancarkan lolongan ke arah Bai Xiaochun. Seiring dengan lolongan datanglah api hitam yang juga menggerogoti Bai Xiaochun. Itu adalah lautan api yang mengamuk, panasnya begitu kuat sehingga sepertinya bisa melelehkan apapun yang menghalangi jalannya. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip pada kekuatan menakutkan yang dia rasakan di lautan api. Tanpa ragu, dia berputar, mengepalkan tangannya, dan melepaskan pukulan. Kekuatan tubuh kedagingannya meletus, dan banyak gelombang kejut keluar ketika tinjunya menyentuh lautan api. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga memenuhi udara ketika lautan api tiba-tiba terhenti seakan-akan itu adalah orang yang telah dicengkeram oleh tenggorokan. Ghost Mother mendengus dingin, mengirim perintah lain ke tulang kadal. Raungan lain meletus dari mulutnya, disertai dengan lautan api kedua. Namun, yang ini jauh lebih kuat dari yang terakhir, dan segera menghancurkan prahara yang telah diciptakan oleh serangan kepalan tangan Bai Xiaochun. Kemudian, itu menyatu menjadi bentuk wajah hantu besar yang berapi-api, yang menerjang maju dengan lahap. Pada titik inilah 7 pembudidaya setengah dewa mendekat seperti 7 bintang jatuh. Dalam sekejap mata, mereka tepat di atas Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. 3 dari mereka melakukan gerakan mantra untuk memanggil burung-burung besar dan berapi yang mengeluarkan teriakan menusuk telinga. Burung-burung bergabung dengan para dewa, memberi mereka kecepatan tambahan yang mereka gunakan untuk menyerang Raja Hantu Raksasa. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Raja Hantu Raksasa ketika dia jatuh dan melambaikan tangannya, mengirimkan kabut hantu keluar untuk membela diri. Pada saat yang sama, bunga bulan tidak menahan apapun untuk membantunya. Pertempuran besar sedang berlangsung tepat di atas laut abadi. Saat wajah hantu berapi-api mendekat, Bai Xiaochun menggunakan kekuatan Life Forever Codex untuk bahan bakar Cloud Lightning Forefather Transformation-nya. Menderu, dia menjelma menjadi ketinggian lebih dari 300 meter tampak seperti bapak leluhur dari semua manusia, leluhur lengkungan asli, dia melompat maju. Melemparkan tangannya lebar-lebar ketika dia menabrak wajah hantu. Wajah hantu melolong sebagai tanggapan, namun, tidak berdaya untuk mempertahankan diri, dan hancur menjadi percikan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke laut abadi di bawah. Tidak heran Gravekeeper memilihnya, pikir Ghost Mother, menatap Bai Xiaochun dengan dingin. Dan dia juga bisa mengalahkan Daoist Heavenspan. Dia pasti punya banyak kartu truf yang bisa digunakannya.
Alih-alih secara spontan bergegas ke pertempuran itu sendiri, dia menunggu di geladak galeon tulang. Selama bulan-bulan di mana dia telah memburu pembudidaya Heavenspan. Dia telah mengumpulkan beberapa petunjuk yang memberinya pemahaman yang cukup baik tentang pertempuran terakhir yang spektakuler antara Bai Xiaochun dan Daoist Heavenspan. Dia masih benar-benar dan sangat yakin bahwa, karena dia berada di alam surgawi awal, dia lebih unggul dari Bai Xiaochun. Namun, dia tetap berhati-hati. Kadal tulangnya adalah kecemburuan dari para celestial lainnya di dinasti Kaisar Vile, dan karenanya, dia mengandalkannya untuk melakukan serangan awal terhadap Bai Xiaochun. Sambil tergelak dingin, dia melakukan gerakan mantra lainnya, menyebabkan lautan api hitam lainnya meletus. Di dalamnya ada kolom cahaya 9 meter yang menembak langsung ke arah Bai Xiaochun. Namun, hal-hal belum berakhir. Ghost Mother sekarang melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, menyebabkan simbol magis muncul di sana. Pada saat itu, dua bendera hantu di dek kapal perang mulai melambai, dan wajah hantu muncul, bergabung dengan lautan api dalam serangan itu. Ekspresi Bai Xiaochun sangat tidak sedap dipandang. Dia sudah tahu bahwa Ghost Mother tidak akan mudah untuk berurusan dengan. Kadal tulangnya dan lautan apinya mengandung kekuatan destruktif yang mengerikan, dan hanya 3 semburan saja yang telah memenuhi daerah itu dengan racun mematikan. Meskipun Bai Xiaochun memiliki kekuatan generasi yang mengejutkan, cara racun terus-menerus menggerogoti dirinya menyebabkan dia mengerutkan kening. Lalu ada seberkas cahaya, yang langsung bisa dia katakan terlalu kuat untuk dia hadapi secara langsung. Dan terakhir adalah dua wajah hantu. Meskipun mereka tidak cocok dengan wajah hantu tertawa menangis, mereka masih memancarkan kekuatan tingkat kuasi celestial, dan jelas sangat cerdas. Ghost Mother pasti sudah tahu tentang pertarungan aku dengan Daoist Heavenspan. Itu sebabnya dia sangat berhati-hati. Dia ingin aku menggunakan kartu truf aku sejak dini. Namun, aku tidak bisa melakukan itu sedekat ini dengan perbatasan dinasti Vile Emperor. Sambil menggertakkan giginya, dia menghadapi seberkas cahaya, lautan api, dan wajah hantu, dan mengepalkan tangannya menjadi kepalan. Titik. Seketika, pusaran hitam muncul di sekitarnya. Kemudian, suara gemuruh bergema ketika seorang kaisar bayangan muncul, memancarkan energi yang mendominasi kiri dan kanan. Aku belum pernah bertempur di surga celestial sebelumnya. Mari kita lihat seberapa jauh aku sebenarnya dari alam Mahayana. Matanya benar-benar merah ketika fluktuasi energi liar meletus dari tinjunya. Bab 1043, Stupefying Battleship. Di galeon tulang, mata seperti hantu Phoenix menyipit. Meskipun telah berada di realm Heavenspan selama bertahun-tahun, dia telah terjebak di Deathmire untuk sebagian besar waktu itu. Selain itu, Bai Xiaochun telah berkembang secara signifikan sejak terakhir kali dia bertemu dengannya, pada malam keberangkatannya. Karenanya, dia tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua kemampuan ilahi dan teknik magisnya. Dia juga tidak menyadari semua kartu asnya. Karena itu, dia tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkannya. Meskipun dia tidak benar-benar memandangnya berada pada level yang sama dengan dirinya, dia menganggapnya lebih kuat dari Daoist Heavenspan. Begitu dia melihat pusaran muncul di tangannya, matanya menyala. Pada saat yang sama, lolongan meletus dari mulut bentuk transformasi Forefather Bai Xiaochun. Melangkah ke depan, dia mengumpulkan kekuatan pusaran hitam, dan meninju ke arah sinar cahaya yang masuk. Itu adalah kekuatan lipat-lipat Undis Emperor's Fist. Suara gemuruh besar memenuhi langit dan bumi ketika Kaisar Bayangan juga meninju. Kedua tinju itu tumpang tindih, dan kemudian kekuatan gunung yang menumbangkan gunung menabrak sinar cahaya hitam. Sebuah ledakan besar terdengar ketika sinar hitam perjuangan cahaya untuk melawan, tetapi kemudian hancur. Kemudian, Fist Kaisar Unding milik Kaisar Bai Xiaochun terus menghantam lautan api. Itu seperti naga yang mengamuk telah memotong di tengah-tengah api, memotong lautan api menjadi dua bagian. Kemudian, serangan kepalan terus menuju wajah-wajah hantu. Namun, pada titik itu, semakin lemah.
Dan mengingat betapa luar biasanya wajah-wajah hantu itu, ketika mereka bertabrakan, tinju kaisar yang tak berujung dikalahkan. Namun, ekspresi Bai Xiaochun bahkan tidak berkedip sebagai respons, meskipun dia terengah-engah. Jika 5 kali lipat tidak akan berhasil, maka aku akan menggandakannya. Decuple Power. Petik 2. Denyut yang lebih mengejutkan dari kekuatan tubuh daging meletus keluar, menjadi badai angin yang sangat merusak yang menghantam kedua wajah hantu. Pada titik inilah ekspresi Ghost Mother berkedip. Kekuatan Decuple Power Kaisar Puting milik Bai Xiaochun adalah sesuatu yang bisa dianggap langka bahkan di antara kemampuan ilahi dari tanah abadi. Kedua wajah hantu itu benar-benar terguncang, dan tidak punya pilihan lain selain memutar ke samping untuk menghindari pukulan itu. Dengan dua wajah hantu keluar dari jalan, Bai Xiaochun sekarang menghadapi kadal tulang besar. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan heks kematiannya, menjadi serangkaian bayangan yang muncul tepat di atas galeon tulang sesaat kemudian. Membuat kontak mata dengan Ghost Mother, Bai Xiaochun mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, dan kemudian meninju padanya dengan kekuatan lain The Chisel Unding Emperor's Fist. Adapun Ghost Mother, meskipun dia jelas terkejut, ada sedikit tatapan mencemooh di matanya. Bahkan ketika serangan kepalan Bai Xiaochun mendekat, ki darah yang kuat muncul di sekitar kadal tulang, yang dengan cepat terbentuk menjadi perisai pertahanan. Itu bukan formasi mantra, melainkan kemampuan ilahi yang terhubung dengan galeon tulang, dan itu terbentuk tepat pada waktunya untuk memenuhi serangan kepalan tangan Bai Xiaochun yang masuk. Dan meskipun ledakan besar bergema, perisai itu tidak jatuh. Selanjutnya, serangan-serangan balasan yang signifikan melanda Bai Xiaochun, menyebabkan wajahnya jatuh. Tidak seperti sinar cahaya atau lautan api, perisai kabut darah ini sangat kuat dalam kekuatan pertahanan. Bahkan, tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Suara retak terdengar di dalam Bai Xiaochun saat dia terlempar ke belakang, 5 organ yin-nya dalam kekacauan sampai pada titik di mana dia merasa seperti dia mungkin akan meledak. Betapa sombong, kata Ghost Mother menghina. Melambaikan tangannya, dia memanggil dua tangan hantu besar, yang menerjang ke arah Bai Xiaochun seolah-olah untuk meraihnya. Bersamaan dengan itu, kadal tulang meludahkan lautan api lain, memotong jalan keluar. Ketika semua ini terjadi, kekuatan generasi Bai Xiaochun muncul, dan luka serangannya mulai menghilang. Kemudian dia bergerak, menembus lautan api dan meninju ke arah tangan hantu. Dalam beberapa saat, dia benar-benar kembali normal, memprovokasi sedikit napas dari Ghost Mother. Kekuatan generasi seperti itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bagaimana mungkin Daoist Heavenspan telah dikalahkan. Itu adalah senjata rahasianya yang sebenarnya. Tapi kartu truf apa lagi yang dia miliki? Sekarang, hati Ghost Mother terbakar dengan keserakahan yang sesungguhnya. Berdasarkan pertukaran mereka yang sangat singkat, Bai Xiaochun sudah memahami lebih banyak tentang kapal perang daripada sebelumnya. Sekarang itu sebuah kapal perang. Pikirnya, ini sebenarnya lebih kuat dari Ghost Mother sendiri. Terutama pertahanannya, sangat menakutkan. Dan itu sangat cepat. Sekarang, dia relatif yakin bahwa bahkan pukulan dari Great Sword of the North tidak akan berbuat banyak untuk kapal ini. Ghost Mother juga tidak akan memberinya waktu untuk bersiap-siap melakukannya. Ghost Mother benar-benar hebat dalam pertempuran celestial, tetapi tidak cukup untuk membuatnya menjadi masalah besar bagiku. Setelah mencapai kesimpulan ini, dia memutuskan bahwa saat ini ancaman sebenarnya bukanlah Ghost Mother, melainkan kapal perang. Sementara itu, Ghost Mother mengambil napas dalam-dalam. Keserakahan di matanya tidak sedikit pudar. Melakukan gerakan mantra, dia melambaikan jarinya, menyebabkan teriakan meletus dari dua wajah hantu yang baru saja menghindari Bai Xiaochun beberapa saat yang lalu. Didorong oleh siksaan mantra pembatasan di dalam mereka, mereka berbalik dan menuju ke arah Bai Xiaochun lagi. Pada saat yang sama, kapal perang mulai bergetar, menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Rupanya, itu membangun kekuatan untuk melepaskan satu serangan besar-besaran. Mata Bai Xiaochun berkedip dengan kesadaran bahwa ia tidak bisa melawan kapal perang ini. Namun, tidak selalu mustahil untuk menguncinya sementara waktu.
Sepenuhnya mengabaikan dua wajah hantu, dia melepaskan domain dinginnya dan memanggil 9 klon dingin, yang dia kirim ke arah wajah-wajah hantu, bukan dengan harapan mengalahkan mereka. Tetapi hanya menunda mereka. Kemudian dia melolong, melepaskan tinju kaisar kematian lainnya dengan kekuatan dekupel, langsung menuju galeon tulang itu sendiri. Saat kepalan tangan melesat, pusaran besar muncul. Dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Mengandalkan kekuatan regeneratif darah abadi, dia melepaskan serangan tinju kedua, lalu yang ketiga dan keempat. Boom, boom, boom. Serangan tanpa henti. Dan pusaran hanya terus tumbuh lebih kuat. Wajah Ghost Mother jatuh ketika, dalam waktu beberapa saat, Bai Xiaochun melepaskan 10 kekuatan Decuple Undisc Emperor Fist. Bahkan dengan kekuatan regenerasinya, itu adalah tingkat pemborosan yang begitu kuat sehingga menciptakan sesuatu seperti lubang hitam energi spiritual. Yang hampir secara instan menguras segala sesuatu di area yang luas. Tiba-tiba, kapal perang tulang dirampas sumber bahan bakarnya, dan tidak mampu bergerak. Meskipun itu hanya sementara, dan akan berlangsung tidak lebih dari 10 napas waktu, itu banyak waktu untuk Bai Xiaochun untuk bekerja dengannya. Tanpa berhenti, dia terbang kembali ke Raja Hantu Raksasa, yang meskipun memiliki bunga bulan untuk membantunya, sedang dihajar oleh 7 dewa lainnya. Sebelum para dewa dapat bereaksi, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan menjepit tangannya ke kepala orang yang terdekat dengannya. Dia bergerak begitu cepat sehingga pria itu tidak punya kesempatan untuk menghindar atau menghindar. Kemudian, ketakutan mungkin meletus dari tangannya, mengisi dewa dengan sensasi krisis yang mematikan. Sambil melolong, dia segera melakukan peledakan diri untuk mencoba memblokir Bai Xiaochun. Ketika keilahiannya yang baru lahir berusaha melarikan diri, bunga bulan melesat keluar dan melahapnya. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun meraih Raja Hantu Raksasa dan meroket ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia jauh. Hanya 6 dewa tetap di medan perang, kulit kepala mereka kesemutan karena cara Bai Xiaochun baru saja menyerang. Untuk saat ini, tak satu pun dari mereka yang tampak ingin mengejarnya. Di saat mereka ragu-ragu, kapal perang tulang meletus dengan kabut darah. Tidak lagi terpengaruh oleh apa yang baru saja dilakukan Bai Xiaochun, kapal itu bergerak lagi. Saat kadal tulang itu lepas, ekspresi Ghost Mother berkedip dengan suram, namun pada saat bersamaan, dengan keserakahan. Menunjuk ke kejauhan, dia berkata, tangkap dia. Atau mati mencoba. Petik 2 titik. Bab 1044, lakukan sesuatu yang momen. Bai Xiaochun sudah 5.000 km jauhnya, jantungnya berdebar kencang. Dia bisa merasakan bahwa pusaran yang dia buat sudah hilang, yang berarti bahwa kapal perang itu kemungkinan mendekati kecepatan tertinggi. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Raja Hantu Raksasa menggerutu. Wajahnya pucat, dan dia tampak agak basah kuyup. Tanpa bantuan bunga bulan barusan, dia akan menderita kekalahan pahit di tangan para dewa lainnya. Jika aku memiliki Grand Heaven Master dan Raja Surgawi lainnya untuk mendukungku, kita berlima pasti bisa melawan mereka. Raja Hantu Raksasa sebenarnya merasa cukup malu dengan bagaimana pertarungan itu terjadi. Untung kami menetas rencana kami dan meninggalkan kota itu, kata Bai Xiaochun. Jika kita ditangkap oleh Ghost Mother di sana, kita akan seperti ikan dalam tong. Saat ini, dia merasa sangat kesal. Mempertimbangkan tampilan ambisi liar yang telah dilihatnya di mata Ghost Mother, dia yakin bahwa dia akan mengejarnya sampai ke ujung yang pahit. Jika dia berada di alam Heavenspan, segalanya akan menjadi sedikit lebih mudah, dengan banyak pilihan dan tempat untuk pergi agar tetap aman. Tetapi di Tanah Abadi, dan di perbatasan dinasti Kaisar Phil, terlalu berbahaya untuk membiarkan penundaan terjadi. Kalau saja aku bisa mengeluarkan Ghost Mother dari kapal perang itu, pikirnya sambil mendesah. Sayangnya, Ghost Mother sangat berhati-hati, dan tidak melakukan kesalahan. Saat ini, dia tidak punya pilihan. Mengirimkan rasa ilahinya, ia memindai laut abadi, dan tidak melihat apapun kecuali air yang tak berujung, tanpa tempat untuk berlubang. Saat Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa dengan cemas mencoba membuat rencana, suara gemuruh besar terdengar dari kadal tulang di belakang mereka.
Ketika lolongan hantu-hantu jahat yang membentuk awan hitam mencapai Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa, murid-murid mereka mengerut. Beberapa saat yang lalu, kadal tulang telah menggunakan kabut darah untuk mendapatkan ledakan kecepatan tambahan yang membuatnya melaju lebih cepat daripada sebelumnya. Bai Xiaochun hanya punya waktu untuk mengibaskan lengan bajunya untuk memisahkan dirinya dan Raja Hantu Raksasa, lalu berbalik menghadap kadal tulang. Suara retak bisa terdengar saat celah terbuka di mana-mana. Namun, ini adalah tanah abadi, dan karena itu, keretakan segera sembuh. Sementara itu, lautan api telah meletus keluar dari mulut kadal tulang, mengirimkan panas yang hebat ke segala arah. Sekali lagi, sinar hitam menembak, dipenuhi dengan kekuatan mematikan. Kedua wajah hantu juga hadir, dan mengipasi seolah-olah untuk memblokir Bai Xiaochun dan jalan Raja Hantu Raksasa. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Bai Xiaochun segera membuang tangannya. Water Swarm, uap air mengalir keluar, mengubah dunia menjadi kabur. Bahkan ketika mata Gosmother menyipit di kapal perang, Bai Xiaochun melemparkan tangannya ke bawah. Kerajaan, mengaum. Langit dan bumi gemetar seperti lolongan binatang yang memenuhi udara yang tampaknya berasal dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Saat bergema, daratan hitam besar bangkit dari dalam rawa berair. Sisik darah dan mata merah dapat terlihat, bersama dengan bau amis saat kepala buaya raksasa muncul. Pada saat rahang bawah terlihat, para dewa yang hadir begitu terpesona hingga rahangnya jatuh. Adapun kadal tulang, itu besar, tetapi dibandingkan dengan makhluk buaya ini, itu benar-benar tampak tidak signifikan. Apa itu? Itulah yang dipikirkan semua dewa saat mereka bergegas mundur. Sementara itu, mulut buaya besar terbuka, dan membentak ke arah kadal tulang. Raja Hantu Raksasa mengenal Bai Xiaochun dengan baik, tetapi ketika dia melihat ini, dia begitu terguncang hingga matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Apakah itu benar-benar kemampuan ilahi? Pikirnya, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dia juga mundur, melakukan segala daya untuk mencapai sejauh yang dia bisa. Bai Xiaochun melakukan hal yang sama, bahkan tidak menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di belakangnya saat ia melarikan diri dengan Raja Hantu Raksasa. Kadal tulang itu ingin mengejar, tetapi sudah terlambat ketika mulut buaya yang besar itu membenturnya. Dari kejauhan, itu hampir tampak seperti makhluk buaya telah bangkit dari laut abadi dan menelan kadal. Kapal perang itu tampaknya tidak berdaya untuk melawan. Bahkan perisai kabut darah tidak bisa membantunya melarikan diri dari mulut buaya yang menutup. Para dewa setengah dewa takut mengetahui bahwa mereka tidak bisa keluar dari daerah yang terkena dampak, mulut terbanting menutup, menyebabkan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Kemudian, makhluk buaya itu tenggelam kembali, membuatnya tampak seperti sedang turun ke perairan laut abadi. Ketika kepala buaya menghilang, rawa berair memudar. Setelah sekitar 10 detik berlalu, suara gemuruh hilang. Kemudian, celah pecah, dan kadal tulang itu melesat, melolong sepanjang jalan. Tampak rusak. Meskipun kerajaan Water Swarm tidak menghancurkannya, itu telah menyebabkan cedera serius. Tampaknya, kerajaan Water Swarm bahkan lebih kuat ketika dilepaskan di dalam tanah abadi. Meskipun Gosmother tampak sedikit cemas, matanya bersinar karena kegembiraan. Jadi, aku akhirnya membuatmu mengeluarkan kartu truf yang asli. Dan jangan kamu berani berpikir bahwa menggunakannya pada aku untuk kedua kalinya akan memiliki hasil yang sama. Dia tertawa, suara yang dipenuhi dengan ketamakan dan antisipasi. Bai Xiaochun bahkan lebih kuat dari yang dia harapkan, dan sekarang dia telah mengungkapkan kartu as yang sebenarnya, dia merasa cukup percaya diri untuk menyerangnya secara langsung. Sambil tersenyum cerah, dia membalikkan kapal perang ke arahnya dan mulai mengejarnya. Dia hanya memiliki 3 dewa yang tersisa, tetapi yakin bahwa jika dia bisa mendapatkan Bai Xiaochun, semuanya akan sia-sia. Kamu milikku, Bai Xiaochun, semua milikku. Gosmother menjilat bibirnya perlahan, pemandangan yang, jika ada yang bisa melihatnya yang tidak tahu keadaan saat ini, akan melompat ke kesimpulan yang sangat berbeda tentang apa yang sedang terjadi. Beberapa ribu kilometer jauhnya,
Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa melarikan diri melintasi Laut Abadi. Ekspresi suram menutupi wajah mereka, dan tidak ada yang banyak bicara. Adapun Raja Hantu Raksasa, kepahitan dan kegelisahan memenuhi hatinya. Kekuatan menakutkan dari Ghost Mother telah melemahkan harapannya untuk mencapai dinasti Saint Emperor. Apa yang harus kita lakukan? Gumamnya dalam hati. Kita harus memikirkan sesuatu. Tentu saja, dia tidak memperhatikan bahwa cahaya aneh yang mulai berkilauan di mata Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak mau menyerah. Dia sekarang yakin bahwa jika itu bukan untuk galeon tulang, bahkan seorang celestial seperti Ghost Mother tidak akan bisa membunuhnya. Satu-satunya kekuatan Ghost Mother terletak pada kapal perang itu. Aku ingin tahu bagaimana kabar Hou Xiaomei. Bagaimanapun, Ghost Mother telah membawa Hou Xiaomei dan Big Fatty Zhang bersamanya ke Eternal Lands, namun dia belum melihat petunjuk bahwa mereka saat ini bersamanya. Agaknya, Ghost Mother akan tetap bungkam jika dia mencoba untuk mendapatkan informasi tentang mereka daripadanya. Kamu tahu, dua dewa yang sangat sedikit bukanlah penghormatan darah yang sangat baik. Kita perlu melakukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Ekspresi berkedip, dan mata berubah lebih merah, dia mulai membangun ide yang baru saja muncul dengan momen-momen sebelumnya. Setelah beberapa pemikiran lagi, dia berbalik dan meraih bahu Raja Hantu Raksasa. Hei, Sobat Tua, bagaimana menurut kamu, tentang penculikan Ghost Mother? Menurutmu hadiah macam apa yang Saint Emperor akan berikan untuk kita? Petik 2 titik titik. Raja Hantu Raksasa baru saja memikirkan cara untuk melarikan diri dari situasi ketika Bai Xiaochun menangkapnya. Ketika dia melihat ke atas dan melihat tatapan liar di mata Bai Xiaochun, dan mendengar sarannya, dia benar-benar terkejut. Menculik Ghost Mother. Sesuatu tentang seluruh situasi tampak sangat akrab, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Gagasan belaka membuat Raja Hantu Raksasa tertegun. Bagaimanapun, ada total 6 celestial di dinasti Vile Emperor, yang semuanya adalah tokoh yang mengejutkan. Jika seseorang diculik, itu akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tanah abadi. Itu akan menjadi penghormatan darah yang menentang imajinasi setiap orang. Kita seharusnya tidak melakukan sesuatu yang impulsif, Xiaochun, dia memulai. Bagaimanapun, mereka berdua melarikan diri dari kematian. Bagi Raja Hantu Raksasa, saran Bai Xiaochun tampak hampir menggelikan. Ayolah, iya nih, atau tidak, Bai Xiaochun berkata, melotot. Jika Raja Hantu Raksasa segera setuju, dia mungkin ragu-ragu. Lagi pula, idenya benar-benar agak gila. Tetapi ketika dia melihat betapa gugupnya Raja Hantu Raksasa itu, dia merasa lebih dari sedikit kesal. Vena dahi melotot, dia mengertakkan gigi dan berkata, Hantu Raksasa, kawan, bukankah kamu bilang ingin melakukan sesuatu yang penting? Apa yang bisa lebih baik daripada menculik Celestial? Kamu ingin besar. Jika kita melakukan itu akan mengguncang semua tanah abadi. Petik 2 titik titik. Jantung Raja Hantu Raksasa mulai berdetak kencang ketika dia berpikir. Mengapa tidak menculik seorang Arkean kalau begitu? Tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari mengapa sorot mata Bai Xiaochun tampak begitu akrab. Berbuat curang. Dia terlihat seperti itu, ketika dia menculik aku. Dia ahli penculikan. Petik 2 titik titik. Senyum masam muncul di wajah Giant Ghost King. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, ayo lakukan. Bagaimana kita melakukannya? Petik 2 titik titik. Bab 1045, wajah hantu yang menyedihkan. Wajah Bai Xiaochun sedikit memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Kesadaran bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menculik seorang celestial, menegaskan bahwa ia telah banyak berubah dari dirinya yang dulu. Bagaimanapun, ini adalah surgawi sejati, bukan surgawi seperti Daois Heavenspan. Ini adalah Ghost Mother, seorang ahli alam Mahayana dengan galeon tulang yang menakjubkan atas perintahnya. Berbuat curang, apa yang harus ditakuti? Aku leluhur-leluhur, seorang kuasa celestial dengan Great Sword of the North. Selain itu, ketika aku berada di formasi inti, aku menculik setengah dewa. Ketika aku seorang dewa, aku menamparkan Daois Heavenspan di sisi wajah. Ghost Mother yang lemah ini, harusnya mudah diculik.
Petik 2 titik. Itu semua tampak benar-benar gila, namun itu hanya berfungsi untuk membuat jantung Bai Xiaochun berdetak kencang. Itu benar-benar seperti waktu itu bertahun-tahun yang lalu di Willens ketika dia dan kura-kura kecil itu menculik Raja Hantu Raksasa. Perasaan yang sama persis, kecuali lebih kuat. Mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik untuk melihat Raja Hantu Raksasa, matanya merah. Jangan khawatir, Raksasa Hantu, kawan, katanya dengan gigi terkatup, aku punya banyak pengalaman menculik orang. Mata Raja Hantu Raksasa sama merahnya, dan sejujurnya, dia tidak begitu senang dengan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, terutama garis, memiliki banyak pengalaman. Ekspresi tidak sedap dipandang, dia menyalak, apa, kamu pikir aku takut pada beberapa tikus tua seperti Ghost Mother? Mengabaikannya, Bai Xiaochun mengelus dagunya, matanya berkilauan ketika ide-ide yang tak terhitung melesat di benaknya. Terutama pikiran tentang apa yang telah bekerja dengan baik ketika dia menculik Raja Hantu Raksasa bertahun-tahun yang lalu. Menurunkan suaranya, dia berkata, berdasarkan pengalaman penculikan aku pikir hal terbaik untuk dilakukan adalah menyelesaikan semuanya dalam satu kesempatan. Agak seperti bagaimana aku lakukan dengan kamu. Serang seperti kilat. Dia begitu sibuk dengan gagasannya sehingga dia tidak memperhatikan bagaimana Raja Hantu Raksasa itu tenggelam dalam suasana hati yang sangat marah. Pukul kapal perang dengan keras, masuk ke dalam, ambil Ghost Mother, lalu keluar dari sana. Entah itu, atau suruh Ghost Mother keluar dari galeon. Sama seperti ketika aku menyeretmu keluar dari formasi mantra di kura-kura batu besar itu. Raja Hantu Raksasa mendengus dingin ketika dia memikirkan kembali bagaimana rasanya seperti diculik. Setiap kali kenangan seperti itu melayang ke dalam benaknya, ia merasakan dorongan untuk mengalahkan omong kosong Bai Xiaochun. Saat ini tidak terkecuali. Namun, perbedaan dalam basis kultivasi mereka memastikan bahwa semua yang dia lakukan adalah mendesah. Setelah dia keluar dari galeon tulang itu, aku bisa mengalihkan perhatiannya sementara. Dan disitulah kamu akan masuk, Giant Ghost, teman lama. Kamu tahu, kami tidak hanya akan menculik ibu hantu, kami juga akan mencuri galeon tulangnya. Dan semua benda magisnya juga. Jika kita akan melakukan sesuatu yang monumental, maka itu akan menjadi monumental. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan rencana itu secara terperinci, terutama aspek-aspek kritis tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Saat Raja Hantu Raksasa mendengarkan, matanya menjadi semakin lebar, dan dia tiba-tiba menyadari betapa Ghost Mother yang malang telah bertemu Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, mendengar rencana yang disusun sedikit meredakan kegugupannya. Meskipun itu bukan rencana yang sempurna, tampaknya sangat mungkin itu akan berhasil. Tak lama kemudian, kabut hitam memenuhi langit di belakang mereka, dan kadal tulang muncul, berlari ke arah mereka dari kejauhan. Bai Xiaochun menggertakkan giginya saat momen kebenaran tiba. Ketika datang untuk menculik Ghost Mother, dia tahu bahwa kecakapan pertempurannya adalah masalah. Karena itu, ketika kadal tulang mendekat, dia memukul tasnya untuk mengadakan kontak dengan Great Sword of the North. Kemudian dia mengirim pikirannya ke dalam untuk mencoba menghubungi Frigate Matriarch. Sesaat kemudian, matanya menyala. Meskipun Frigate Matriarch tidak merespons, dia merasakan reaksi dari wajah hantu yang tertawa. Tiba-tiba, cahaya biru melintas di dalam tasnya memegang saat wajah hantu tertawa menangis tersegel dilepaskan. Bai Xiaochun telah meninggalkan wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak di dalam dunia pedang, dan tidak pernah memberinya banyak pemikiran kemudian. Namun, setelah Frigate Matriarch menjadi otomat roh, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hantu tua yang bersaing dengannya untuk menjadi otomat roh. Dia tidak menyiksanya tanpa henti, tetapi memperbudaknya. Begitu wajah hantu keluar di tempat terbuka, jelas bahwa dia telah berubah. Tidak ada jejak senyum di wajahnya, hanya cemberut. Namun, begitu dia bersentuhan dengan aura tanah abadi, dia mulai pulih dari kondisinya yang sebelumnya melemah. Ini, dia tergagap dengan gembira, lalu berbalik dan memperhatikan Bai Xiaochun. Dia segera menggigil saat mengingat ingatan gelap tentang apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun padanya.
Kemudian dia memperhatikan kadal tulang mendekat. Surga, semua orang ada di sini. Wajah hantu tidak pernah bisa membayangkan bahwa, segera setelah dilepaskan, ia akan bertemu dengan begitu banyak wajah yang dikenalnya. Naluri awalnya adalah berlari, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun memelototinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang kuaso arcayan? Dengan basis kultivasi seperti itu, apa yang kamu takutkan? Dia menekankan kata-katanya dengan dengusan dingin yang selaras dengan segel perbudakan yang telah ditempatkan pada wajah hantu oleh Great Sword of the North. Bahkan sebelum wajah hantu itu bereaksi, dia berputar di tempat dan kemudian menembak ke arah kadal tulang. Tidak, aku belum pulih sepenuhnya. Dan aku melebih-lebihkan saat itu. Ketika Kaisar Vile menangkap aku adalah seorang kuaso arcayan, tetapi kemudian dia memperhalus jiwa aku, dan Ghost Mother memenjarakan aku. Dan kemudian, Daois Heavenspan merobek sebagian diriku. Aku bukan lagi kuaso arcayan. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku tidak bisa melakukan ini, Atige. Sayangnya untuk wajah hantu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali, dan segera mendekati kadal tulang. Sementara itu, Raja Hantu Raksasa berteriak ketika dia menjadi seberkas cahaya terang yang juga menyerang kadal tulang. Bunga bulan bergabung dengannya, memancarkan fluktuasi lingkaran besar alam demigod, serta keganasan tak terbatas. Kemudian Bai Xiaochun menggertakkan giginya, menggunakan kekuatan tubuh kedagingan yang melampaui tingkat kuasi surgawi. Ketika Ghost Mother melihat serangan mendadak dan terkoordinasi, dia mengerutkan kening. Dia sudah melihat Raja Hantu Raksasa dan Bunga Bulan bertarung sebelumnya, tetapi sangat terkejut melihat wajah hantu yang tertawa. Aku tidak percaya Bai Xiaochun memiliki hantu tua yang bekerja untuknya. Mata menyipit, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan lautan api meletus dari mulut kadal. Wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak adalah yang pertama memenuhi lautan api. Dia tampak hampir menangis ketika dia melolong, dipaksa untuk keluar semua. Membuka mulutnya, dia mengirimkan angin jahat yang menghantam api dan memotongnya menjadi dua. Hantu ini pernah ada sebagai bendera utama di kapal perang kadal tulang, dan karena itu memiliki pemahaman yang baik tentang itu. Setelah memotong lautan api menjadi dua, ia mendapati dirinya menghadap sinar hitam. Menderu, dia membanting ke dalamnya, memakan cahaya dalam satu tegukan besar. Sementara itu, dua wajah hantu lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berjuang melawan kontrol Ghost Mother untuk kembali. Tanpa ada yang menghalangi jalan, wajah hantu yang menangis dan Bai Xiaochun muncul tepat di atas D utama galeon tulang. Adapun wajah hantu, dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan menerjang maju untuk membanting ke kapal. Terkekeh dingin, Ghost Mother berkata, jadi, hantu tua itu adalah salah satu kartu truf kamu. Melambaikan tangannya, dia memanggil kabut defensif merah tua, yang bisa menghalangi semua kemampuan ilahi yang diluncurkan oleh Bai Xiaochun dan sekutunya. Wajah hantu tertawa-tawa menghantam kabut merah tua dan menderita serangan balasan yang signifikan yang membuatnya terbang mundur, berteriak. Selanjutnya adalah bunga bulan. Ledakan kedua terdengar saat retakan menyebar di tangkai bunga bulan. Melolong, Raja Hantu Raksasa menempatkan segala sesuatu di garis untuk berubah menjadi hantu raksasa yang menabrak perisai. Setelah mengalami 3 pukulan satu demi satu, kabut darah mulai melemah, yang persis ketika Bai Xiaochun melepaskan tinju kaisarnya yang mati. Ledakan menggelegar terdengar saat kabut darah mengirim serangan balasan lain. Namun, itu tidak terlalu kuat, mengingat serangan berulang yang baru saja diambil. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, Bai Xiaochun mengulurkan tangan kanannya untuk sekali lagi memanggil Great Sword of the North. Pedang biru memancarkan aura harta dunia saat dia menebasnya ke kabut darah. Ibu hantu tersentak, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia telah menunggu beberapa waktu untuk Bai Xiaochun untuk menggunakan Great Sword of the North. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mendengar banyak cerita tentangnya, dan telah mencapai pemahaman dasar tentang apa itu. Jadi, akhirnya kamu mencabut pedang itu. Terkekeh, dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mendorong kedua tangannya ke bawah menuju galeon tulang.
Bab 1046, Tanda Segel. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi hanya dalam sepersekian detik. Melolong, Bai Xiaochun menebas Great Sword besar dari utara ke galeon tulang. Cahaya biru yang menyilaukan bersinar dengan cara yang mengejutkan ketika aura harta dunia mengguncang segalanya. Langit menjadi redup, dan tekanan besar membebani. Dalam letusan besar cahaya biru, adalah mungkin untuk melihat proyeksi daratan yang merupakan wilayah Heavenspan Utara. Suara gemuruh besar bisa terdengar ketika pedang membuat kontak dengan kabut darah yang, karena kondisinya yang lemah, tidak mampu memegang teguh. Saat perisai kabut darah meledak dengan ledakan besar, Great Sword of North terus tanpa hambatan menebas kapal perang. Namun, pada saat itulah tangan Ghost Mother menyentuh permukaan kapal. Galeon bergidik ketika semua tulang yang membentuknya berubah menjadi merah tua. Kabut merah darah kemudian mulai mengalir keluar darinya, yang kemudian menetap di kadal tulang, dalam bentuk daging. Kadal tulang melolong ketika daging mulai menumpuk di atasnya. Dalam sekejap mata, itu tidak lagi terbuat dari tulang, melainkan daging dan darah. Bahkan kapal perang itu ditutupi dengan daging, serta selaput darah yang melindunginya seperti perisai fisik. Baik kadal dan kapal perang mulai berdengung dengan tingkat energi yang mengejutkan dan tak tertandingi yang menghalangi Great Sword of the North. Ledakan memekakkan telinga meledak karena serangan balik, dan darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun. Great Sword of the North terlempar pergi, dan dia bersama dengan itu, terluka parah, dan tidak bisa berhenti batuk darah. Raja Hantu Raksasa juga dipukul dengan serangan balasan, dan terluka parah saat dia jatuh ke belakang, batuk darah. Bunga bulan dan wajah hantu yang tertawa menangis juga mundur, juga jelas dalam kondisi yang buruk. Sialan, sial, ratap hantu itu, yang bentuknya sudah menghilang lebih dari setengah. Kaisar Vile secara pribadi meningkatkan kapal perang ini untuk Ghost Mother. Bagaimana mungkin kami bisa melakukan sesuatu untuk itu? Petik 2 titik. Namun, serangan gabungan Bai Xiaochun dan sekutunya bukanlah sesuatu yang bisa dihindari kadal tanpa cedera. Melolong, ia menerjang mundur sejauh 3.000 meter, selama waktu itu luka menganga terbuka di kepalanya. Darah mengalir keluar dari luka besar itu, namun meskipun begitu, selaput darah belum menembus. Di sisi lain membran, Ghost Mother melihat keluar dengan mata yang bersinar. Bai Xiaochun dan timnya telah mempertaruhkan segalanya, namun sekarang mengalami cedera serius. Bai Xiaochun bahkan telah mengeluarkan Great Sword of the North miliknya, namun itu tidak ada gunanya. Waktu hampir habis, gumam Ghost Mother pada dirinya sendiri. Keterlambatan lagi dapat menyebabkan perkembangan tak terduga. Bai Xiaochun kemungkinan besar telah melewati semua kartu trufnya. Bahkan jika dia memiliki beberapa lagi, mereka tidak akan mengubah hasil akhir dari pertempuran. Niat membunuh menyala di matanya, Ghost Mother melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, mengirim kadal terbang langsung ke Bai Xiaochun yang terluka. Namun, bahkan ketika kadal itu mulai bergerak ke arahnya, Bai Xiaochun tiba-tiba mendongak dan mendorong lengannya dengan kejam. Uap air mengalir keluar ke segala arah, yang tidak lain adalah kerajaan Water Swamp. Sekali lagi, kepala buaya bangkit, disertai dengan lolongan yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Membuka mulutnya lebar-lebar, makhluk buaya itu membentak kapal perang kadal. Menggunakan kerajaan Water Swamp lagi begitu cepat menyebabkan cedera Bai Xiaochun memburuk. Kekuatan regenerasinya tidak bisa mengimbangi. Batuk darah, dia meluncur ke samping, dan kemudian mulai jatuh ke arah laut abadi. Dari tampilan itu, dia kehabisan trik, dan akan mencoba melarikan diri di bawah permukaan air. Biasanya, Ghost Mother yang berhati-hati akan menangani kerajaan Water Swamp terlebih dahulu sebelum melakukan pengejaran. Tetapi dalam situasi ini, jika dia mempertahankan kendali langsung atas kapal perang, itu akan menghabiskan banyak waktu. Itu sudah cukup bagi Bai Xiaochun untuk menghilang ke laut abadi. Dan kemudian mungkin menggunakan beberapa sihir pelarian yang tidak diketahui untuk mencapai sejauh itu sehingga dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Lebih buruk lagi, Bai Xiaochun akan mendapatkan ruang bernapas untuk pulih sedikit. Mempertimbangkan tingkat kekuatan regenerasinya,
Ghost Mother tidak merasa bahwa dia mampu menunda seperti itu. Aku tidak bisa kurang waspada, pikirnya, tetapi ada juga waktu yang menentukan. Bersih dan efisien. Selain itu, aku seorang celestial, dan karena dia sudah menggunakan sebagian besar senjata rahasianya, aku tahu bahwa aku dapat menangani semuanya. Mata berkedip-kedip dengan ketegasan, dia kabur bergerak. Mengabaikan rahang buaya yang menganga yang merupakan kerajaan Water Swamp, dia melepaskan kekuatan basis budidaya celestialnya, meninggalkan kapal perang dan muncul di atas laut abadi. Tepat di belakang Bai Xiaochun. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari kapal perang. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan ke Bai Xiaochun. "Kamu milikku, Bai Xiaochun," katanya, matanya berkilauan dengan antisipasi. Saat dia mengulurkan tangan, Bai Xiaochun yang basah kuyup dan basah kuyup tiba-tiba mendongak, matanya bersinar dengan cahaya aneh. "Jadi, akhirnya membuatmu keluar di tempat terbuka." Saat dia mengucapkan kata-katanya, semua luka-lukanya sembuh. Kemudian, wajah Ghost Mother jatuh saat dia mengulurkan tangan, bukan ke arahnya, tetapi ke arah kapal perang kadal. Menunjuknya dengan jarinya, dia dengan lembut berkata, "Satu sekilas kristalisasi jurang." Semua air laut abadi yang terlihat di daerah itu disegel, menyebabkan suara retak keluar karena berubah menjadi kristal. Kristal itu kemudian hancur, menjadi pedang kristal yang meledak dari laut, menabrak kadal sebelum runtuh kembali untuk menumpuk di bawahnya. Mereka menjadi kaki Dian kristal yang sangat besar. Kamu. Sekarang, Ghost Mother menyadari bahwa semuanya sampai pada titik ini adalah taktik untuk mengeluarkannya dari kapal perangnya. Kemudian, pikirannya terhuyung ketika Bai Xiaochun berbicara untuk kedua kalinya. Kap lampu Heavenly Canopy. Suara gemuruh bergema ketika tangan besar yang tak terlihat tampak merobek langit tanah abadi dan mengubahnya menjadi kap lampu. Ketika kap lampu menutupi kapal perang, menyegelnya, wajah Ghost Mother jatuh lebih jauh. Sekarang dia ingin kembali ke kapalnya, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba dipukul dengan gelisah, dia melepaskan kekuatan basis budidayanya, memanggil hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba menerobos ke kapalnya. Umur panjang tanpa batas, kehidupan tanpa akhir. Tak terhitung jumlahnya umur panjang karakter memenuhi dunia, menetap di tempatnya di kap lampu. Menyebabkan kekuatan penyegelannya meroket dalam intensitas. Pada saat ini, Ghost Mother benar-benar tidak mampu menembus segel itu. "Engkau adalah lilin." Kapal perang kadal, yang telah disegel di atas kandil kristal, dan ditutupi dengan kanopi surgawi yang merupakan kap lampu, tiba-tiba berubah putih, seperti lilin. Life Forever Lamp, integrasikan. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat kapal perang kadal berubah menjadi lampu hidup selamanya yang besar. Saat kekuatan intens dari sihir Daois meletus, itu menciptakan sesuatu yang bahkan seorang celestial seperti Ghost Mother tidak bisa mengalahkan dengan cepat. Itulah alasan utama Bai Xiaochun menggunakannya di kapal bukannya Ghost Mother sendiri. Lagi pula, Ghost Mother bukan Daois Heavenspan, dan Bai Xiaochun tidak ingin bertaruh pada berapa banyak waktu yang diperlukan untuk keluar darinya. Jika dia melarikan diri terlalu cepat, dan kemudian kembali ke kapal perangnya, dia akan ditakdirkan untuk dikalahkan. Karena itu, alih-alih menyegelnya, dia menyegel kapal perang kadal. Bagaimanapun, dia cukup yakin bahwa, tanpa Ghost Mother untuk mengendalikannya, kapal perang tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah dari Life Forever Lamp. Dan tentu saja, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Ghost Mother untuk pergi membantu. Bai Xiaochun. Ghost Mother menjerit, ekspresinya tidak sedap dipandang. Marah pada kesadaran bahwa dia telah bersekongkol melawan, dia tiba-tiba mulai tertawa. "Mungkin aku tidak memiliki kapal perangku, tapi aku masih celestial, dan aku bisa menghancurkanmu dengan mudah." Melemparkan tangannya lebar-lebar, dia mengirim kabut berkeliaran ke segala arah, menciptakan sesuatu yang tampak seperti kota hantu yang sangat besar. Bab 1047, Bangun. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat matanya bersinar dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Dengan setiap detik yang berlalu, keyakinannya untuk bisa menculik Ghost Mother tumbuh lebih kuat. Langkah A sudah selesai. Sekarang, saatnya untuk langkah B. Dia mengepalkan tangan kanannya, menyebabkan kekuatan tubuh kedagingannya melonjak.
Pada saat yang sama, aura dari Life Forever Codex dan Undying Codex bangkit, menyatu menjadi sesuatu yang melampaui kuasa celestial biasa. Dia sekarang bersemangat dengan energi yang sangat dekat dengan tingkat surgawi sejati. Langit menjadi redup, dan daerah itu semakin gelap oleh awan hantu. Tapi tidak ada yang bisa menyembunyikan betapa berbahayanya Bai Xiaochun pada saat ini, seperti pedang terhunus diisi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia mengambil langkah ke depan, dan kemudian kabur menjadi seberkas cahaya yang langsung menuju ke arah Ghost Mother. Gerbang hantu, buka. Jari-jari ramping Ghost Mother kabur dalam gerakan mantra, dan kemudian dia menunjuk ke Bai Xiaochun. Menyebabkan awan hantu yang tak terbatas tiba-tiba membentuk bersama menjadi pusaran besar. Begitu pusaran terbuka, hantu jahat yang tak berujung mengalir keluar menuju Bai Xiaochun. Tampaknya tidak ada akhir bagi mereka. Ghost Dao, bangkit. Namun, hal-hal belum berakhir. Bahkan ketika hantu mulai mencurahkan, Ghost Mother melakukan gerakan mantra lain. Sebagai tanggapan, hantu jatuh pada diri mereka sendiri, memakan dan menambah satu sama lain sehingga, dalam sekejap mata, mereka menjadi Raja Hantu Raksasa 3000 meter. Raja Hantu ini ditutupi dengan mata hantu dari kepala sampai kaki, membuatnya terlihat aneh hingga ekstrim. Memancarkan energi kuasi celestial, dia mulai berlari menuju Bai Xiaochun. Ghost Mirroring, ini Tiate. Tapi masih ada lagi yang akan datang. Ghost Mother melakukan gerakan mantra lain, menyebabkan Afterimage muncul ketika Raja Hantu kedua melangkah keluar dari udara tipis. Lalu yang ketiga, dan yang keempat. Dalam beberapa saat, 4 Raja Hantu dalam formasi, meluncur menuju Bai Xiaochun. Magik Taois ini jauh melampaui apapun yang telah digunakan Daoist Heavenspan. Namun, Bai Xiaochun hanya tertawa dingin, mempercepat maju untuk menghancurkan keempat Raja Hantu, tidak ada yang bahkan hampir cocok untuknya. Namun, cemoohan itu masih belum meninggalkan mata Ghost Mother. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan dia menunjukkan. Gerbang hantu, penjara. Sebagai tanggapan, keempat Raja Hantu, yang berada di tengah jatuh ke belakang, meledak berkeping-keping, dan kemudian membentuk kembali bersama menjadi bentuk gerbang besar. Gerbang hantu ini kemudian berayun ke arah Bai Xiaochun, memancarkan tekanan kuat yang bahkan membuatnya terengah-engah. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi, gerbang menghantam di atasnya, menjebaknya tepat di permukaan laut abadi. Dia tidak melakukan serangan lebih lanjut. Saat ini, dia sebenarnya tidak takut akan harta dunianya sebanyak kekuatan regenerasinya yang menakutkan. Meskipun dia telah menunjukkan bahwa dia sangat mendominasi dan sombong, kebenarannya adalah dia sangat frustrasi dengan kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras dia memukulnya, dia tidak akan mati. Dan lebih buruk lagi, dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk mengatasi kekuatannya itu. Sekarang dia sementara dikurung oleh gerbang hantu, dia segera menuju ke galeon tulang kadal untuk mencoba membebaskannya dari Life Forever Lamp. Saat dia mendekat, dia menggambar penuh pada basis kultivasi langitnya, memanggil sejumlah tangan hantu yang tampaknya mampu merobek setiap penghalang. Kedua tangan itu terbang ke depan, menempel pada Life Forever Lamp, dan kemudian mulai merobeknya. Suara gemuruh yang hebat bergema saat Life Forever Lamp tercabik-cabik. Namun, bahkan ketika wajah Ghost Mother menyala dengan sukacita, banyak Life Forever Lamp yang lebih kecil dapat dilihat, yang masing-masing berisi proyeksi galeon tulang kadal. Sialan, geramnya dengan marah. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Life Forever Lamp akan memiliki bentuk kedua. Saat dia bersiap untuk melepaskan serangan lain, gerbang hantunya tiba-tiba meledak, dan Bai Xiaochun melonjak dari permukaan laut abadi. Dia tampak agak berantakan, tetapi tidak terluka sama sekali. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Ghost Mother menamparkan tasnya untuk memanggil lonceng kecil. Saat bel lonceng gema-bergema, binatang laut mati yang tak terhitung jumlahnya yang telah terkubur di dasar laut selama bertahun-tahun tanpa akhir tiba-tiba melonjak menanggapi panggilan itu. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat tulang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari permukaan laut. Bon miasma, kata Ghost Mother dengan suara kisi-kisi.
Sebagai tanggapan, tulang-tulang itu meledak, berubah menjadi bubuk beracun yang memenuhi area itu. Tubuh kedagingan yang kuat, aku hanya akan menimbulkan korosi. Mendengus dingin, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya. Akibatnya, bel mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat, menyebabkan lebih banyak tulang naik dari laut abadi. Jauh di kejauhan, di mana domain abadi ketiga bertemu dengan laut abadi, retakan muncul di tanah, dan kemudian tulang terbang ke udara, di mana mereka akan hancur dan berubah menjadi racun tulang. Miasma Burial. Mata berkedip dengan niat membunuh, Ghost Mother melakukan gerakan penyegelan, menyebabkan racun tulang menjadi korporeal. Menjadi seperti tanah yang bergegas maju untuk mengubur Bai Xiaochun. Suara gemuruh bergema saat dia dimakamkan oleh racun tulang. Pada saat yang sama, Ghost Mother memandang, sedikit terengah-engah saat kartu asnya dimainkan. Setelah menyegel Bai Xiaochun lagi, dia berbalik dan melonjak ke langit, melemparkan tangannya lebar-lebar dan mengeluarkan teriakan menusuk, gelombang suara yang menghantam langit. Menyebabkan satu Life Forever Lamp demi satu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, mereka semua hancur. Namun, sebelum senyum bahkan bisa muncul di wajahnya, ekspresinya berkedip karena terkejut. Setelah Life Forever Lamp menghilang, aura mereka muncul lagi, mengelilingi galeon tulang kadal. Kali ini, seluruh dunia adalah kap lampu. Tanah di bawahnya semuanya berfungsi sebagai kaki Dian. Life Forever Lamp ini tidak dapat dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Ghost Mother tersentak. Sejauh yang dia ketahui, bahkan langit sejati seharusnya tidak bisa memanfaatkan sihir Taois sekuat ini, apalagi yang semu seperti Bai Xiaochun. Bahkan saat dia terhuyung-huyung kaget, tanah racun tulang meledak, dan Bai Xiaochun muncul di tempat terbuka lagi. Dia tampak agak kasar, tapi tidak terluka. Sangat mengecewakan, Ghost Mother, katanya dengan dingin. Ghost Mother menatapnya, dadanya naik turun. Sekarang, dia sudah menyerah pada idenya untuk menghancurkan Life Forever Lamp. Mungkin satu hal jika dia mengendalikan kapal perang, tetapi karena dia tidak, sepertinya tidak mungkin untuk membebaskannya dalam waktu dekat. Dalam amarahnya, niat membunuhnya semakin kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menanganimu? Aku hanya tidak ingin membuat keributan besar dan menarik bintang surgawi lainnya. Mata berkedip dengan tekad, tiba-tiba dia mengulurkan tangan kanannya. Ketika dia melakukannya, matanya mulai berkedip-kedip dengan cahaya misterius yang, jika dilihat dengan saksama, tampak seperti gambar hantu. Di alam surgawi, kamu dapat membentuk dausit, yang berisi kehendak dunia. Jangan ragu untuk melihat sihir Taois tingkat surgawi sejati. Saat dia selesai berbicara, tangan kirinya melesat dan meraih Bai Xiaochun. Semuanya mulai bergetar, termasuk ketiga domain abadi yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar Vile. Semua prefektur, semua kabupaten, semua kota, semua pembudidaya, semua manusia. Semua orang melihat sekeliling dengan kaget ketika mereka tiba-tiba menyadari tangan kiri mereka menjangkau ke arah laut abadi. Juga pada saat itu, satu-satunya Archaian Vile Emperor dinasti, Kaisar Vile yang memerintah sendiri, tiba-tiba membuka matanya saat dia duduk di sana dalam meditasi. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. 5 lainnya langit di Vile Emperor City, terlepas dari apa yang mereka lakukan saat ini, tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah laut abadi. Seseorang menggunakan sihir surga. Aura itu milik Ghost Mother. Sementara itu, wajah Bai Xiaochun berkedip dengan kecemasan. Sebelumnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa alam surgawi tampaknya tidak jauh berbeda dari alam demigod. Itu hanya tampak lebih kuat. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Tiba-tiba, dia merasa seperti dia dikelilingi oleh tangan tanpa batas. Jumlah mereka terlalu banyak, seolah-olah setiap makhluk hidup di semua wilayah abadi dinasti Kaisar Vile berusaha meraihnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan diri ketika dia mulai beringsut menuju Ghost Mother. Untuk beberapa alasan, itu sebenarnya sensasi yang akrab.
Aku tidak ingin orang tahu tentang apa yang terjadi di sini, tetapi karena semuanya telah mencapai titik ini, aku kira aku hanya perlu mengambil beberapa keuntungan dari jiwa kamu. Tubuh kedagingan kamu tidak akan mati, dan memiliki kemampuan regeneratif yang menentang surga. Tapi mari kita lihat apakah jiwamu sama. Ghost Dao Soul Magic. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tangan kirinya tiba-tiba berubah tembus, seolah-olah itu tiba-tiba tidak ada di dunia. Dan pada saat yang sama, dia mendorongnya lebih dekat ke Bai Xiaochun. Rupanya, dia akan memotong tubuh kedagingannya untuk mengambil jiwa ilahinya. Namun, sebelum dia bisa menyentuh dahinya, mata Bai Xiaochun berkilauan ketika tangan kirinya terangkat untuk meraih tangan kiri Ghost Mother. Saat kilasan kejutan muncul di mata Ghost Mother, tangan kanannya tiba-tiba kabur, Great Sword of North muncul di dalamnya, yang dia cincang langsung ke lengan kirinya. Aku sudah menunggu selama ini untuk mendekati lengan kiri kamu. Saatnya bangun, Gongsun Wan'er. Petik 2 Bab 1048, sayang. Pedang itu turun, mengitari langit dan menghancurkan bumi. Darah menyembur keluar seperti geyser, ditemani pekikan sedih dari Ghost Mother. Ketakutan memenuhi matanya, tetapi lebih dari itu, keheranan pada ketajaman Great Sword of Xia Bai Xiaochun. Beraninya kamu, Bai Xiaochun. Cahaya biru menyilaukan bersinar ke segala arah saat dia jatuh ke belakang, menjerit, ekspresinya terdistorsi dengan amarah, rambutnya acak-acakan, dan lengan kirinya terputus. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Bukan rasa sakit yang intens yang mendorongnya menuju kegilaan, melainkan, kata-kata yang baru saja diucapkan Bai Xiaochun. Rencana itu berjalan dengan sempurna. Langkah A adalah mengeluarkan Ghost Mother dari galeon tulangnya. Langkah B adalah, untuk mencari cara untuk memutuskan lengan kirinya. Tidak semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan, tetapi cukup dekat. Sihir Taois Celestial Ghost Mother tidak terduga, dan kuat. Tanpa diduga, dia telah memanggil semua makhluk hidup di dinasti Kaisar Vile, mengendalikan pikiran mereka sedemikian rupa sehingga Bai Xiaochun tidak pernah bisa merencanakan. Akhirnya, dia menyadari betapa kuatnya alam surgawi itu. Namun, pada saat itulah dia ingat berada dalam situasi yang sama sekali. Bertahun-tahun yang lalu, di kamar tidur di Galeon Tulang, Ghost Mother telah menggunakan sihir Daois serupa untuk mengendalikan, bukan tubuh Bai Xiaochun, tetapi pikirannya. Dia telah berusaha bermain dengan ingatannya. Saat itu, Ghost Mother tidak lengkap dan jauh dari dinasti Vile Emperor, dan karena itu, hanya mampu melakukan kontrol yang belum sempurna. Tetapi di sini, dalam elemennya, dia telah menggunakan tingkat tertinggi dari sihir celestial untuk benar-benar mengendalikan tubuhnya. Kedua kali, hal yang sama terjadi. Memotong kekuatan di dalam Bai Xiaochun menjadi hidup dan memungkinkannya untuk bergerak. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak melewatkan pikiran Ghost Mother. Tetapi di sini, di Tanah Abadi, dengan kekuatan penuh sihir celestialnya, dia hanya tidak meluangkan waktu untuk mempertimbangkan bahwa Bai Xiaochun akan dapat membebaskan dirinya dari genggamannya. Apalagi dia bisa meramalkan bahwa dia akan memutuskan lengan kirinya. Bai Xiaochun melirik dingin pada Ghost Mother yang berteriak, mundur, lalu mengulurkan tangan dan meraih lengan kirinya. Tidak berhenti sejenak, ia mengirim indera ilahi ke dalamnya, berharap untuk merangsang jiwa yang berubah yang ada di dalamnya. Sesaat kemudian, lengan itu runtuh menjadi kabut darah yang kemudian berubah menjadi seseorang. Itu adalah, gadis kecil yang sama yang telah dikonsumsi Ghost Mother di Willlands. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tatapan kosong, tampak bingung. Tapi kemudian dia mendengar Bai Xiaochun berbicara dengannya, suaranya didukung oleh basis kultivasinya sehingga menabraknya seperti air banjir. Gongsun Wan'er. Siapa Gongsun Wan'er? Kedengarannya sangat akrab. Aku pikir aku menggunakan nama itu sebelumnya. Dia memandang Bai Xiaochun dengan kosong, dan kemudian melihat sekeliling lagi. Kamu kalah, kata Bai Xiaochun, dan dikonsumsi oleh dirimu yang sebenarnya. Sekarang, aku sudah menelepon kamu kembali. Aku memberi kamu kesempatan lain, untuk menjadi jiwa yang dominan. Yang harus kamu lakukan hanyalah membantu aku mencuri kapal perang itu,
dan melakukan apa yang aku katakan kepada kamu dalam perjalanan menuju dinasti Saint Emperor. Petik 2 titik titik. Gadis itu menggigil ketika ingatan mulai meluncur ke tempatnya di benaknya. Namun, dia tidak bisa menyesuaikan semuanya dengan benar. Bai Xiaochun bisa melihat betapa sobeknya dia, seolah-olah dia kesakitan, dan bingung. Sambil mengerutkan kening, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian, dia menuangkan lebih banyak akal ilahi ke dalam dirinya, memukul ingatan jiwa yang berevolusi seperti sambaran petir. BOOM. Gemuruh dalam pikiran gadis itu menyebabkan fragmen ingatannya menyatu dengan cepat. Dia menggigil, dan kemudian mulai terengah-engah ketika pandangan kosong di matanya memudar. Pada saat yang sama, aura dingin dan menakutkan yang mencuat keluar dari tubuhnya. "Hai, sayang," katanya, tersenyum. Gongsun Wan sudah kembali. Itu semua terjadi dalam beberapa saat singkat. Meskipun lebih kuat dari surgawi, pemandangan senyum Gongsun Wan menyebabkan rambut Bai Xiaochun berdiri tegak. Itu persis seperti senyum yang telah dilihatnya berkali-kali di alam Heavenspan di masa lalu. Ketika gadis itu melayang di sana tepat di depan Bai Xiaochun, dia perlahan-lahan menoleh untuk melihat Ghost Mother, kehilangan lengan kirinya, terengah-engah dan jelas dalam kondisi buruk. "Dan menyapa kamu, Ibu Hantu." Gongsun Wan terkekeh, tawa aneh yang menusuk dingin dan menusuk. Meskipun auranya masih lemah, dari sifat tawanya sangat jelas, bahwa dia benar-benar telah kembali. Bahkan tidak ada sedikit kebingungan atau kekosongan di matanya. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menilai situasi dan memastikan dasar-dasar rencana Bai Xiaochun. Kembali ketika dia setuju untuk bergabung kembali dengan Ghost Mother, dia dipenuhi dengan penyesalan yang kuat, tetapi tidak punya pilihan dalam masalah ini. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun dia setuju untuk bersekutu dengan Bai Xiaochun sekarang. Selain itu, dia tahu bahwa bahkan jika Ghost Mother diculik, dia adalah seorang celestial, dan karena itu, Saint Emperor tidak akan membunuhnya. Jika dia melakukannya, maka Kaisar Vile tidak akan pernah membiarkan masalah ini beristirahat. Meskipun ada gesekan antara dua dinasti kekaisaran, dan mereka kadang-kadang bertengkar tentang wilayah, mereka tidak tertarik untuk saling menghancurkan. Yang paling penting, di salah satu dinasti kekaisaran, Celestial dengan Dausit dapat dibangkitkan oleh ahli Reala Archaean yang mereka layani. Kebangkitan seperti itu akan membutuhkan biaya besar, dan ada batasan yang terlibat. Tetapi untuk semua maksud dan tujuan, Archons tidak bisa mati, dan surga tidak bisa dibunuh. Oleh karena itu, Kaisar Vile pasti akan membayar uang tebusan yang lumayan untuk mendapatkan kembali surgawi yang diculik dari Saint Emperor. Dan karena itu, gadis kecil itu tahu bahwa jika dia yang disandera, maka sebagai bagian dari Ghost Mother, dia juga akan dihargai oleh Kaisar Vile. Selain itu, kaisar-kaisar jahat tidak akan berkenan ikut campur dalam hal-hal antara klon jiwa dan dirinya yang sejati. Pikiran seperti itu mengalir dalam pikiran Gongsun Wan dalam sekejap. Tersenyum cerah, dia meledak bergerak, langsung menuju ke arah kapal perang. Raja hantu raksasa mengikuti, mata berbinar cerah, bunga bulan di belakangnya. Wajah hantu, masih di bawah kendali Bai Xiaochun, juga datang. Ini semua adalah bagian dari rencana yang dijelaskan Bai Xiaochun. Mereka semua akan naik kapal perang bersama dengan Gongsun Waner, untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Menanggapi semua ini, Ghost Mother beralih ke kegilaan. Sekali lagi, dia merasa lemah seperti sebelumnya. Kebencian membara di dalam hatinya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertarungan ini, dan ketika dia melarikan diri, dia memanggil bantuan para celestial lainnya. Sial baginya, tanah abadi itu besar, dan bahkan surga tidak bisa muncul begitu saja dalam beberapa saat. Dan tidak mungkin Bai Xiaochun memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa ragu, dia mulai mengejarnya. Ketika dia memikirkan tentang pengejaran yang baru saja terjadi, dan peristiwa masa lalu, dia mulai merasa sangat jengkel. Dasar hantu tua bidi. Kamu membuatku takut setengah mati di Deathmire, dan menggertakku tanpa akhir. Dan sekarang, kamu harus pergi dan bersikap sombong. Baiklah, aku beritahu kamu.
Aku sudah banyak berubah sejak terakhir kali kami bertemu. Menonton. Mendengus dingin, dia mulai melepaskan serangan, sampai Ghost Mother batuk darah dan jelas dalam kondisi sangat buruk. Tak satu pun dari sihir Daoisnya atau kemampuan ilahi melakukan kebaikan terhadapnya. Pada saat ini, dia mengejarnya dengan cara yang sama seperti dia mengejarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan sihir jiwa khusus untuk mencoba melarikan diri secepat mungkin. Sampai, kapal perang kadal tulang tiba-tiba mulai bergerak cepat ke arah mereka, dengan Gongsun Wanner di kemudi, tersenyum. Pada saat itu, Ghost Mother mulai tertawa putus asa. Harapannya benar-benar hancur. Hampir tanpa susah payah, Gongsun Wan mengirimkan lautan api, seberkas cahaya hitam, dan 3 wajah hantu ganas setelah Ghost Mother. Dalam beberapa saat, dia dikalahkan dan ditangkap. Gongsun Wan dengan senang hati berubah menjadi kabut hitam yang mengalir ke mata, telinga, hidung, dan mulut Ghost Mother. Dengan Bai Xiaochun membantunya, dia dengan cepat mengambil kendali. Kemudian, kapal perang kadal tulang meledak dengan kecepatan tinggi di atas laut abadi, menuju dinasti Saint Emperor. Ini adalah penghormatan darahku. Dengan jentikan lengan baju, aku, Bai Xiaochun, mengurangi langit menjadi abu. Bai Xiaochun tidak lagi merasa sedikit tertekan. Memikirkan apa yang baru saja dia capai menyebabkan semangatnya melambung. Dia telah menculik Celestial dan seluruh kelompok dewa. Dari saat dinasti Saint Kaisar telah didirikan sampai sekarang, tidak ada yang pernah memberikan upeti seperti itu. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1049, Merekonstruksi The Dao Heart. Adalah masalah besar bahwa Bai Xiaochun bahkan tidak perlu repot mencoba mengumumkannya di depan umum. Karena sihir Taois tingkat surgawi yang digunakan Ghost Mother, semua surga di dinasti Kaisar Vile telah memperhatikan, demikian pula Kaisar-Kaisar Vile sendiri. Tidak lama setelah kadal tulang itu pergi, aliran akal ilahi mulai menyatu di lokasi di mana pertempuran telah terjadi di Laut Abadi. Ada 5 total, yang termasuk dalam 5 surga dari dinasti Kaisar Vile. Ketika mereka mengamati daerah itu, dan memperhatikan sisa aura, mereka mendapati diri mereka benar-benar disambar petir. Itu terutama benar karena Virupaksa surgawi. Dia memiliki sihir Taois khusus yang mampu mengambil gambar saat-saat terakhir pertempuran dan menyeret mereka kembali melalui waktu untuk dilihat lagi. Ketika dia dan para Celestial lainnya melihat apa yang telah terjadi, mereka terperangah dan marah. Salah satu surgawi kita diculik. Dia akan memberikan Celestial Ghost Mother kepada Saint Emperor sebagai penghargaan darah. Sungguh keterlaluan, ini adalah penghinaan bagi seluruh dinasti kami. Petik 2. Kemarahan 5 surgawi menyebabkan langit terdistorsi, dan angin besar menendang ke atas. Akibatnya, gelombang besar mulai menyebar di permukaan Laut Abadi. Tangkap dia, 5 aliran akal ilahi mulai mengejar. Meskipun mereka tidak hadir sebagai diri sejati mereka, Bai Xiaochun hanya seorang kuasa Celestial, dan tidak mungkin berdiri dengan indera ilahi dari 5 Celestial sejati. Suara gemuruh bergema di atas Laut Abadi yang menjerit. Soal Celestial yang diculik terlalu monumental. Bahkan ketika kelima surgawi itu memahami apa yang telah terjadi, para dewa dari domain abadi ketiga mulai menggunakan berbagai cara dan metode untuk menyebarkan berita. Yang mengarah pada kejutan yang lebih besar lagi. Berita itu menyebar seperti api, melewati dari domain abadi ketiga ke sisa dinasti Vile Emperor, dan segera, ke dinasti Saint Emperor. Tentu saja, Kaisar Vile sendiri telah menyadari situasi dari saat Bai Xiaochun benar-benar menculik Ghost Mother. Kemarahan telah membakar di matanya, dan dia segera bangkit seolah-olah untuk mengambil tindakan. Namun, seperti yang dia lakukan, dia berhenti, dan melihat ke arah Saint Emperor City. Di sana, dia bisa merasakan aura yang tidak lebih lemah dari miliknya sendiri yang tiba-tiba meledak dengan keganasan penuh. Dia bisa mengatakan bahwa jika dia meninggalkan kota Kaisar Vile dan memasuki Laut Abadi, maka Santo Kaisar akan ikut campur. Konsekuensi dari itu, bisa membawa perubahan besar kedua dinasti kekaisaran. Apa yang saat ini menjadi gesekan kecil antara keduanya dapat meningkat menjadi perang habis-habisan.
Kaisar Vile maupun Saint Emperor tidak menginginkan hal itu sekarang. Meskipun dinasti Saint Emperor lebih lemah dari dinasti Vile Emperor, harga yang harus dibayar oleh yang terakhir untuk keluar di atas dalam konflik seperti itu akan sangat besar. Pada saat ini, Kaisar Vile tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Setelah menghadapi tegang, kaisar-kaisar jahat perlahan-lahan duduk kembali, matanya bersinar lebih dingin dari sebelumnya. Ketika Vile Emperor memilih untuk mundur, itu berada di wilayah abadi lainnya, di Saint Emperor City, tawa itu tiba-tiba bergema. Kemudian, sebuah suara hangat mengeluarkan perintah dari kota kekaisaran, perintah yang bergema di telinga semua orang di kota. Rekan Daois, Gu Tianjun, silakan melakukan perjalanan ke perbatasan untuk menerima upeti yang spektakuler dari rekan Daois dari alam Heavenspan. Bahkan ketika suara itu terus bergema, aliran pedang Qi meletus dari dalam Saint Emperor City. Terlihat di dalamnya adalah seorang pria parubaya yang tampan dengan rambut putih dan jubah putih, dengan pedang besar diikat di punggungnya. Setelah menggenggam tangan ke arah kota Saint Emperor, dia berbalik dan melaju ke kejauhan, diapit oleh beberapa dewa. Banyak orang terkejut dengan pergantian peristiwa ini, dan segera, pertanyaan dibuat. Tak lama, berita mulai menyebar di seluruh kota, yang menyebabkan kejutan luas. Seorang kultivator dari alam Heavenspan benar-benar menculik ibu hantu surgawi dari dinasti Kaisar Vil. Dia membawanya ke sini ke dinasti Saint Emperor sebagai penghormatan darah. Surga, bagaimana bisa orang-orang Heavenspan ini begitu berani? Petik 2. Dia menculik Celestial. Keributan terus mengguncang dua dinasti kekaisaran selama beberapa hari. Bahkan dengan kecepatan tinggi, kadal tulang masih membutuhkan waktu untuk melintasi laut abadi. Dan mengingat itu bisa bergerak lebih cepat daripada bentuk Ghost Mother yang sebenarnya, itu berarti bahwa aliran indera ilahi dari 5 Celestial tidak dapat dengan mudah menyusul. Tak lama kemudian, mereka jauh dari dinasti Kaisar Vili daripada dari dinasti Saint Kaisar, di mana titik kecemasan mereka mulai meningkat. Berdasarkan analisis mereka mungkin bisa mengejar ketinggalan kapal, tapi, mereka akan sangat dekat dengan dinasti Saint Emperor sehingga mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Segera, Kaisar Vile sendiri memerintahkan mereka untuk berhenti mengejar. 5 sosok buram yang terbentuk dari akal ilahi berhenti di atas laut abadi, menatap ke kejauhan dengan tatapan dingin. Bai Xiaochun, iya. Kaisar Vile menginginkan lebih banyak informasi tentangnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkannya. Leluhur-leluhur dari alam Heavenspan. Ketika 5 Celestial dalam bentuk ilahi memudar, Gongsun Wanner mendorong kadal tulang maju dengan kecepatan tinggi. Dia bisa mengendalikan kapal sebaik dirinya yang sebenarnya. Lagi pula, dia adalah jiwa yang tidak sempurna dari lengan kirinya, dan lengan kirinya adalah kunci untuk mengendalikan kapal. Oleh karena itu, di bawah kendalinya, itu mampu kecepatan mengejutkan. Ombak bergulung melintasi laut di bawah kapal saat melesat. Sementara itu, Bai Xiaochun berdiri di sana, melihat ke kejauhan, jantungnya berdebar kencang. Berbuat curang, The Eternal Lens, sama sekali tidak menakutkan. Mengibaskan lengan bajunya, dia menarik napas dalam-dalam. Sampai sekarang, ia telah benar-benar muncul dari keadaan putus asa sebelumnya. Dan siapa yang peduli pada beberapa benda langit? Aku sudah menculik satu. Bagaimana dengan Arkaans? Aku menculik setengah dewa ketika aku berada di formasi inti, dan menamparkan seorang ahli Mahayana Realm ketika aku masih dewa. Sekarang aku sendiri seorang setengah dewa. Aku sudah mengurus surga. Petik 2. Saat dinasti Vile Emperor menghilang jauh di belakang mereka, dia melihat ke bawah pada bekas luka berbentuk percikan di punggung tangan kanannya, dan matanya mulai bersinar. Hao belum mati. Aku akan mencari cara membangunkannya cepat atau lambat. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah membangun fondasi yang kokoh di sini di tanah abadi. Dao aku belum berubah. Aku ingin hidup selamanya. Aku menginginkan hal yang sama yang selalu aku inginkan. Aku ingin semua teman dan keluarga aku tinggal selamanya bersama aku. Dan ada hal lain yang perlu aku lakukan. Aku perlu menemukan rumah permanen untuk orang-orang di alam Heavenspan. Bai Xiaochun selalu menganggap dirinya sebagai orang yang bukan siapa-siapa. Dan jelas bukan pahlawan.
Tetapi ketika dia menjalani kehidupan, dia perlahan-lahan datang untuk mendapatkan rasa tugas dan tanggung jawab. Dunianya telah ditakdirkan untuk dihancurkan, terlepas dari apakah ia membalas dendam pada Taoist Heavenspan atau tidak. Setelah bangun di tanah abadi, dia telah menemukan mayat demi mayat, dan perlahan-lahan turun ke dalam depresi pahit. Dengan pengecualian Daoist Heavenspan, dia sekarang merasakan hubungan yang mendalam dengan siapapun yang selamat dari kehancuran Realm Heavenspan. Semua dendam sebelumnya adalah masa lalu. Sayang sekali aku tidak bisa melihat raut wajah mereka ketika mereka mendengar tentang apa yang baru saja aku lakukan. Yah, aku akan melihat mereka semua pada akhirnya. Saat angin menerpa wajahnya, matanya berkilauan dengan tekad. Dia memiliki ingatannya, dan dia memilih harapan untuk masa depan. Pilihannya telah dibuat. Pada sekitar waktu ini, Raja Hantu Raksasa berjalan keluar dari kabin, dan melihat Bai Xiaochun berdiri di haluan kapal. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa menghela nafas lega. Bai Xiaochun yang aku tahu akhirnya kembali. Bab 1050, Ayah Kasarmu yang Buruk. Berita itu terus menyebar. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan bahwa baik di dinasti Kaisar Phil dan dinasti Saint Kaisar, mencapai titik di mana semua orang telah mendengarnya. Hanya butuh beberapa hari bagi seluruh dunia untuk terpengaruh. Di antara mereka yang mendengarnya adalah para pengungsi yang tersebar dari alam Heavenspan. Sebagai tanggapan, mata membelalak, dan terengah-engah bisa didengar. Dan untuk pertama kalinya, harapan menyala dalam hati mereka. Bai Xiaochun. Di satu kota besar-besar di sebuah prefektur di dinasti Saint Emperor adalah seorang lelaki tua berjubah biasa. Dia sedang makan di sebuah restoran, mendengarkan orang-orang membicarakan tentang Celestial Kaisar dinasti Vile yang diculik. Meskipun dia tidak bereaksi dengan jelas, di dalam, dia meledak dengan kegembiraan. Dia melihat ke bawah untuk mencegah matanya bersinar terlalu terang, dan mengangkat sebotol alkohol ke bibirnya agar tidak tertawa terbahak-bahak. Itu adalah hal yang benar untuk memberikan perhatian khusus kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Aku menunggumu di sini di dinasti Saint Emperor, Bai Xiaochun. Orang tua itu tidak lain adalah Grand Heaven Master dari Ark Emperor City. Baik karena basis budidaya dewa, dan kemampuannya yang mendalam untuk merancang dan merencanakan, ia berhasil merahasiakan identitasnya, dan benar-benar aman. Dari dinasti Saint Kaisar, ia telah mengawasi kedua dinasti kekaisaran yang memerintah dunia. Ada yang lain di seluruh dinasti Saint Kaisar yang, seperti Grand Heaven Master, mendengar tentang apa yang telah terjadi. Misalnya, di domain abadi lainnya, di daerah kecil, adalah Zhou Yixing. Saat ini, ia menghabiskan banyak waktunya untuk membungkuk dan mengorek. Dengan mengandalkan keterampilannya dalam peningkatan roh, dia berhasil membangun akumulasi kecil batu roh dalam tas pegangannya. Lagi pula, dia bukan Grand Heaven Master, dan tidak bisa merahasiakan identitasnya. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengambil keuntungan dari apa yang disebut kebajikan orang-orang dari dinasti Saint Emperor untuk entah bagaimana mencari nafkah. Tapi sekarang, berita yang didengarnya membuatnya jauh lebih bersemangat daripada batu roh yang dia selamatkan. Tuanku benar-benar tahu cara hidup. Jika dia bersembunyi, tetapi ketika dia membuat keributan, dia melakukan sesuatu yang monumental. Petik 2 titik. Tiba-tiba, Zhou Yixing tidak sabar untuk membangun fondasi yang kokoh untuk dirinya sendiri, dan akhirnya mendapatkan kejayaannya sendiri di sini di Tanah Abadi. Tidak ada orang di sini yang bisa melakukan peningkatan roh. Aku akan menjadi orang yang bermoral dan bergengsi di tempat ini. Aku akan menjadi seorang Grandmaster yang tak seorang pun akan berani menyinggung perasaan. Mengambil napas dalam-dalam, dia melangkah maju dengan sedikit lebih percaya diri, seolah-olah mimpi barunya memberinya keberanian untuk berdiri sedikit lebih lurus. Di prefektur lain yang cukup jauh dari Zhou Yixing adalah tempat tinggal halaman yang mewah. Di sana berdiri dewa-dewa diviner, tangannya menggenggam di belakang punggungnya ketika dia melihat ke atas ke langit, ekspresi putus asa di wajahnya. Mengapa aku selalu bernasib sial? Pikirnya. Aku tidak percaya itu seperti ini di Willlands, dan di sini juga. Aku berharap aku bisa menjadi seperti kamu,
Bai Xiaochun, dan pergi berkeliling menculik surgawi. Aku tidak menginginkan kehidupan mewah ini. Bahkan ketika dia menghela nafas dengan menyesal, sebuah suara genit keluar dari ruangan di belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sana, sayang? Tuan Dewa Diviner menghela nafas. Meskipun dia terlihat frustrasi, dia sebenarnya merasa cukup senang dengan dirinya sendiri ketika dia berbalik dan memasuki ruangan. Para pembudidaya Heavenspan yang telah diteleportasi ke dinasti Saint Emperor lebih baik daripada mereka yang berakhir pada dinasti Vile Emperor. Di salah satu domain abadi yang dikendalikan oleh yang terakhir, di lembah pegunungan tertentu, Patriark Spirit Stream dan Li Qingho pulih dari pertempuran baru-baru ini. Mereka berdua lemah dan terluka, tetapi mata mereka bersinar karena kegembiraan. Itu pasti dia, Li Qingho berkata, tampak sangat terharu. Itu Xiao Chun aku, ibu hantu celestial yang diculik dari dinasti Kaisar Vile. Petik 2 titik titik. Patriark Spirit Stream mulai tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya, matanya berkedip dengan harapan. Kamu menuju ke dinasti Saint Emperor, Qingho, Patriark Spirit Stream berkata, aku akan mengurus semuanya di sini. Namun, bahkan setelah dia selesai berbicara, dia mulai batuk. Dan darah mengalir keluar dari sudut tubuhnya. Mulut, Li Qingho menggelengkan kepalanya. Melihat dengan cemas pada Patriark Spirit Stream, dia berkata, Xiao Chun dapat menjaga dirinya sendiri. Dia melakukan ini untuk memberi orang harapan. Kita harus bergegas dan menemukan sebanyak mungkin orang. Petik 2 titik titik. Dengan Big Fatty Zhang untuk membantuku, aku akan baik-baik saja, kata Patriark Spirit Stream, matanya bersinar dengan tekad. Orang-orang Vile Emperor dinasti pasti akan menjadi hiruk-pikuk karena Xiao Chun. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Aku adalah Patriark dari Sekte Penantang Sungai. Bahkan di sini di Tanah Abadi, itu belum berubah. Rumah kami sudah pergi, tetapi sekte kami masih hidup. Adalah tugas aku untuk menemukan semua murid kami yang tersebar dan menyatukan mereka. Petik 2 titik titik. Di tempat lain di dinasti Vile Emperor, di daerah hutan belantara, Song Ke yang compang camping sedang berjuang mati-matian dengan seorang pembudidaya lokal. Setelah berada di atas angin, dia mematahkan leher pria itu, dan kemudian merosot di tempatnya, terengah-engah. Menyeka darah dari dagunya, dia melihat ke sekeliling pada mayat-mayat yang menumpuk di sekitarnya, aura pembunuhannya mendidih. Ketika dia memikirkan berita yang baru dia pelajari dari kelompok yang sekarang terbaring mati di kakinya, dia tersenyum. Tentu saja, jauh di dalam senyum itu ada sedikit sikap keras kepala. Kemanapun Bai Xiaochun pergi, dia selalu menjadi terkenal. Sekte aliran darah, Sekte penangkal sungai, Sekte polaritas langit berbintang langit, tanah liar, dan sekarang di sini di tanah abadi. Bahkan di dinasti Vile Emperor. Yah, aku masih punya kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Aku dapat membuat tempat aku sendiri di dunia ini. Song Ke sebenarnya menyukai bagaimana segala sesuatunya bekerja di dinasti Kaisar Raja. Dia menikmati pertempuran dan perjuangan, dan menyukai bagaimana segala sesuatu biasanya bermuara pada pertempuran hidup atau mati. Selain orang-orang dari alam Heavenspan, aku akan membunuh siapapun yang kulihat. Mengambil napas dalam-dalam, dia bersiap untuk melanjutkan, tetapi sebelum melakukannya. Dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. Di kejauhan ada seseorang yang dikenalnya, Putri Raja Hantu Raksasa dan juga mitra Taois Bai Xiaochun, Nyonya Merah Debu. Sama seperti dia telah memilih jalur pembantaian dan perjuangan. Sebagai dewa, dia bahkan membuat lebih banyak pemandangan daripada dia, dan telah membunuh lebih banyak musuh. Cepat atau lambat, aku akan menjadi dewa juga. Menyesuaikan jubah hitamnya, dia berbalik dan pergi ke malam. Di arah yang baru saja dilihatnya, agak jauh, adalah sebuah kuil untuk Bunda Abadi, yang terletak tinggi di pegunungan liar. Nyonya Red Das duduk bersila, minum cairan obat yang hampir menyerupai darah. Segelintir petani Vile Emperor dinasti mengelilinginya, bersujud ketakutan. Ketika para pembudidaya dari kota terdekat datang, aku bisa melarikan diri, dan meninggalkan kalian semua mati di belakang aku.
Atau aku bisa melindungimu. Kamu tahu pilihan mana yang harus diambil. Aku kehabisan eliksir kekuatan hidup. Bawakan aku lagi. Jika kamu tidak dapat menemukannya, bawakan aku kekuatan hidup dari murid-murid kamu. Dia berbicara dengan suara sedingin angin musim dingin terdingin, menyebabkan para penggarap di hadapannya menggigil. Setelah menyuarakan persetujuan mereka untuk tuntutannya, mereka bergegas pergi, mata merah. Satu-satunya harapan mereka untuk tetap hidup adalah kemampuan mereka untuk menyenangkan iblis perempuan ini. Dinasti Vile Emperor sangat besar, dan sekte-sekte jahat seperti mereka ada di mana-mana. Untuk menghapus satu tidak akan menyebabkan terlalu banyak gelombang. Dia lebih jahat dari kita. Metodenya bahkan membuat para pembudidaya seperti ini hampir menangis. Setelah mereka pergi, Nyonya Merah Debu menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap perutnya. Ketika dia melakukannya, semua kedinginannya lenyap, untuk digantikan oleh kehangatan dan harapan. Aku tidak tahu di mana ayah jelekmu sekarang, tapi jangan khawatir, ibu akan menjagamu dengan baik. Di atas laut abadi, Bai Xiaochun duduk di kapal perang kadal tulang. Tiba-tiba, dia bersin. Apakah ada orang lain yang mengutukku sekarang? Sambil mendesah, dia memandang Gong Sun Wan. Tunggu, apakah kamu mengatakan bahwa Big Fatih Zhang berada di kota Kaisar Vile, dan bahwa orang-orang memanggilnya Grandmaster Zhang? Itu benar, kata Gong Sun Wan sambil tersenyum. Ada banyak informasi terperinci dalam ingatan Ghost Mother tentang Big Fatih Zhang. Setelah tiba di Vile Emperor City dan mengungkapkan keahliannya dalam peningkatan roh, ia menyebabkan kehebohan besar. Bahkan Kaisar Vile terguncang. Saat itu, tubuh Ark Sovereign belum hancur, dan karenanya, Big Fatih Zhang dengan cepat menjadi sangat penting. Seharusnya, dia benar-benar melakukan peningkatan semangat pada Vile Emperor City itu sendiri. Setelah tubuh Ark Sovereign hancur, orang-orang Heavenspan muncul ke dalam jurang penderitaan. Tetapi pada saat itu, Big Fatih Zhang telah memantapkan dirinya dan memperoleh posisi yang signifikan. Oh, jangan khawatir tentang Hou Xiaomei. Ghost Mother memang menganggapnya sebagai murid. Untuk beberapa alasan, dia menunjukkan bakat tertentu ketika datang ke Dao Hantu. Bahkan, Ghost Mother mulai merawatnya untuk menerima warisan sihir Taoisnya yang unik. Dia benar-benar menyukai dia, jadi dia pasti tidak akan menggunakannya untuk mengancammu. Namun, kamu tidak akan bisa melihatnya dalam waktu dekat. Dia saat ini berlatih budidaya terpencil di Gua Abadi Ghost Mother di Vile Emperor City. Dia sedang bersiap untuk menerobos ke alam dewa. Petik 2.